Halo Sobat BMKG, 2 hari terakhir ini di sebagian besar wilayah selatan Indonesia telah terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Hujan ekstrim bahkan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan banjir, tanah longsor, serta kehilangan material dan juga korban jiwa. Dari pencatatan curah hujan yang dilakukan pada tanggal 4 April 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat curah hujan yang terjadi sebesar 241 mm per 24 jam di El Tari, 230,2 mm di wilayah Lasiana, Kota Kupang, dan juga 205 mm di wilayah Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, sebenarnya apa penyebab utama terjadinya hujan ekstrim ini? Bersama saya telah bergabung Bapak Agi Wandala Putra selaku Koordinator Subbidang Peringatan Dini Cuaca. Selamat datang Pak Agi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Yuni, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak. Pak Agi, langsung saja, sebenarnya apa penyebab terjadinya hujan lebat di beberapa wilayah di selatan Indonesia dalam 2 hari terakhir ini Pak? Ya, betul sekali Mbak Yuni. BMKG mencatat dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan curah hujan yang cukup intens, khususnya di sekitar wilayah selatan Indonesia. Hal ini tidak lain karena adanya pertumbuhan 2 bibit siklon tropis yang muncul di wilayah selatan Indonesia. Yang pertama, adanya bibit siklon tropis 90S yang tumbuh di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa Barat sejak tanggal 2 April 2021. Nah, bibit siklon tropis ini terus berkembang dan mengakibatkan dampak berupa peningkatan curah hujan di sekitar pesisir barat Sumatera, Bengkulu, Lampung, bahkan juga di sebagian barat dari Pulau Jawa. Nah, namun dari bibit siklon tropis 90S ini posisinya saat ini terus menjauhi wilayah Indonesia dan BMKG terus memantau akan perkembangannya. Nah, yang kedua, adanya peningkatan curah hujan yang cukup ekstrim di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur ini disebabkan oleh fenomena yang berbeda. Adanya siklon tropis Seroja atau yang sebelumnya dikenal sebagai bibit siklon tropis 99S yang berada di sekitar Laut Sawu. Nah, kenapa bibit 99S ini telah menjadi siklon tropis Seroja? Karena BMKG mengamati banyak sekali faktor atmosfer yang mendukung pertumbuhan siklon tropis di kawasan Laut Sawu. BMKG mencatat suhu muka laut yang mencapai 30 derajat Celcius, kemudian ditambah lagi dengan kelembapan yang cukup tinggi secara vertikal, dan juga ditambah dengan adanya asupan massa udara baik dari utara maupun selatan, sehingga mengakibatkan siklon tropis Seroja lahir ataupun tumbuh atau menjadi siklon tropis pada tanggal 5 April 2021 pada jam 01 waktu Indonesia Barat atau 03 waktu Indonesia Timur. Sehingga apa dampaknya? Masyarakat di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur merasakan baik itu hujan lebat, angin kencang, dan juga gelombang tinggi yang meliputi berbagai wilayah di sekitar perairan Nusa Tenggara Timur. Baik Pak Agi, jadi cuaca ekstrim yang terjadi di Nusa Tenggara Timur disebabkan karena adanya siklon tropis Seroja. Sebenarnya kejadian siklon tropis di wilayah Indonesia ini termasuk anomali cuaca atau seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kejadian siklon tropis di wilayah selatan Indonesia ini bukan merupakan anomali. Kenapa? Karena saat ini sebetulnya masih berada di periode siklon yang sering tumbuh di sekitar wilayah selatan Indonesia. Karena dari bulan November hingga April ini memang biasanya kita sering sebut sebagai musim siklon di selatan. Artinya di belahan bumi bagian selatan cenderung terjadi siklon pada periode-periode tersebut. Nah, dari catatan kami sebetulnya siklon tropis Seroja ini adalah siklon tropis ke-10 yang merupakan bagian dari wilayah tanggung jawab TCWC Jakarta atau Tropical Cyclone Warning Center Jakarta sejak berdiri pada tahun 2007, Mbak Yun. Baik Pak Agi, kemudian bagaimana perkembangan terkini mengenai siklon tropis Seroja ini Pak? Ya, berdasarkan analisis BMKG pada tanggal 5 April 2021 jam 07 waktu Indonesia Barat atau jam 09 waktu Indonesia Timur, siklon tropis Seroja ini berada di 10.1 lintang selatan dan 122.4 bujur timur. Keberadaan siklon tropis Seroja ini berada di sekitar Laut Sawu, 75 km sebelah timur dari Laut Sabu. Nah, untuk kecepatannya, ini yang perlu diwaspadai, yaitu kecepatan hingga mencapai 75 km per jam dengan arah gerak daripada siklon tropis Seroja ini yaitu barat dan juga barat daya.
Nah, selain itu kecepatan geraknya ini yaitu 6 km per jam, dan sebetulnya posisinya ini pergerakannya meninggalkan wilayah Nusa Tenggara Timur atau meninggalkan wilayah Indonesia, sehingga keberadaan siklon tropis tersebut akan terus diamati oleh BMKG. Baik, berarti bisa dikatakan siklon tropis Soraja ini pergerakannya ke arah barat hingga barat daya, menjauhi wilayah Indonesia dan akan mulai bergerak meninggalkan wilayah Indonesia esok hari ya Pak. Betul. Nah, bagaimana dengan prediksi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, terutama Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat? Apakah ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG Pak? Ya, jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa siklon tropis Roja itu bisa memberikan dua dampak. Yang pertama adalah dampak langsung dan dampak tidak langsung. Seperti kita catat tadi bahwa siklon tropis Roja semakin menjauhi kawasan Indonesia, namun ke depan kita tetap perlu mewaspadai akan dampak tidak langsungnya. Karena BMKG memprediksi potensi hujan lebat akibat siklon tropis Roja ini bisa muncul di beberapa kawasan akibat dampak tidak langsung. Artinya selain tadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, tetapi kawasan-kawasan di sekitar Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Bali bahkan Jawa ini perlu mewaspadai akan hujan lebat dan juga angin kencang, serta yang paling penting adalah tinggi gelombang yang diperkirakan akan mencapai di atas 3 meter. Nah, ini adalah ketinggian gelombang yang sangat tinggi dan juga berbahaya untuk kapal, karena di sekitar perairan NTT, kemudian juga di sekitar Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara ini akan mengalami gelombang yang cukup tinggi. Oke Pak Agi, satu pertanyaan lagi. Hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih berpotensi besar di wilayah Indonesia. Pak Agi, apa himbauan untuk masyarakat dalam mengantisipasi potensi cuaca ekstrim ini? Benar sekali Mbak Yuni, bahwa saat ini cuaca ekstrim masih menjadi ancaman dalam periode awal bulan April 2021 ini, sehingga BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap mewaspadai perubahan cuaca yang akan terjadi, termasuk juga memonitor perkembangan siklon tropis Roja ini. Nah, masyarakat bisa mewaspadai antara lain ancaman-ancaman seperti banjir bandang, kemudian juga tanah longsor, bahkan juga ke depan setelah periode musim hujan ini kita juga akan berhadapan dengan periode peralihan. Maka masyarakat bisa menghubungi kantor BMKG setempat ataupun juga bisa memonitor atau mengikuti sosial media milik BMKG. Bisa diikuti akun info BMKG, serta yang terbaru yaitu bisa mengakses ataupun menghubungi call center BMKG di 196. Baik Pak Agi, terima kasih atas kehadirannya dan informasi yang telah disampaikan. Semoga kondisi cuaca di wilayah Indonesia bisa membaik seiring waktu. Sobat BMKG, tadi informasi mengenai perkembangan siklon tropis Roja dan dampaknya untuk wilayah Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan perakiraan cuaca di kota-kota besar di wilayah Indonesia? Berikut informasinya. Sobat BMKG, perkembangan kondisi cuaca di wilayah Indonesia sangatlah dinamis. Informasi yang kami berikan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, kami himbau Sobat BMKG untuk memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi dengan mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, like, dan subscribe YouTube channel kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Saya Yuni Maharani, salam sehat dan sampai jumpa.